Kenapa? Bu Jana, aku mau undurkan diri. Weni, kau hamil? Iya. Aku mau mengundurkan diri dan pulang ke kampung buat lahirkan anak ini. Siapa ayahnya? Kau siapa? Lepaskan aku! Tolong, lepaskan! Lepaskan aku! Tolong! Habis sudah. Kalau tamu ajukan keluhan, aku bisa dipecat. Nggak boleh. Weni! 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 Bu Jana, aku... Sudah pikirkan baik-baik. Jadi ibu tunggal itu nggak mudah. Sudah kupikirkan. Tolong ibu setujui pengunduran diriku. Oke, akan kuproses. Tapi kelak, kau harus jaga dirimu baik-baik. Baik, terima kasih Bu Jana. Sayang, meski kalian gak punya ayah, ibu akan selalu menemani kalian. Kalian harus kuat dan lahir dengan sehat ya. Wah, Ziko, Zia hari ini jadi anak baik gak? Bu Weni, mereka sangat tekun, terutama Ziko. Dia sangat rajin. Ibu, kami menuruti ucapanmu dan terus berusaha. Aku akan belajar dengan baik. Kelak bisa dapat uang banyak biar ibu dan Zia bisa hidup enak. Lihat saja siapa yang berani remehkan kita. Bu Weni, hari ini Ziko bertengkar dengan temannya. Tapi aku sudah menegur mereka. Ibu, mereka bilang mataku dan kakak kadang terlihat berbeda dari mereka. Mereka katai kami anak haram yang gak punya ayah. Ayah di mana? Kenapa kami gak pernah ketemu ayah? Bu Weni, jangan diambil hati. Mereka cuma bercanda. Aku juga sudah tegur mereka. Tapi mata Ziko dan Zia beneran gak bermasalah. Bu Weni, hasil pemeriksaan mata putra dan putrimu sangat baik. Penglihatan mereka juga normal. Dokter, apa mungkin dalam kondisi tertentu mata mereka bisa terlihat berbeda? Misalnya dari segi warna? Yang ibu maksud itu heterokromia akibat tekanan. Secara teori, waktu emosinya terpicu, ada kemungkinan muncul perbedaan warna pupil. Tapi kondisi ini jarang terjadi. Mata anak-anakmu kemungkinan diwarisi ayah mereka. Kenapa ayah mereka nggak ikut datang? Oh, dia ada urusan. Terima kasih dokter. Ziko, Zia, mata kalian itu bintang paling istimewa. Seperti ayah. Ayah kalian kerja di tempat jauh, gak bisa pulang buat jenguk kalian. Ibu, kami punya ibu saja sudah cukup. Aku akan lindungi kalian. Kalian itu segalanya bagi ibu. Ibu punya kalian saja sudah cukup. Mark, kau sudah 31 tahun, tapi belum punya anak. Kau juga terus menunda perjodohan dengan keluarga Sena. Kau tahu apa gosip di luar? Mereka bilang kau punya penyakit. Nama baik keluarga kita hancur karena kau. Aku nggak tertarik sama Cila. Perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Keturunan itu masa depan keluarga kita. Selama ini, ku dengar kau terus menyuruh orang untuk menyelidiki Hotel Imper. Kau sedang mencari seseorang? Aku masih ada urusan akuisisi. Kalau nggak ada lagi, aku pamit. Hei, kau... Bu Lisa, Pak Mark gak bisa dipaksa. Bukan solusi kalau terus memaksanya. Aku teringat kepercayaan masyarakat tentang memancing anak. Pemancing anak? Kalau keluarga yang lama gak punya keturunan,
dekat dengan anak-anak yang sehat dan cerdas, dipercaya bisa membawa keturunan. Juga disebut pemancing anak. Program amal tahun ini belum ditentukan. Gimana kalau adakan acara amal anak bintang masa depan? Parkmar hadir sebagai tuan rumah buat interaksi dengan mereka. Mungkin keputusannya akan berubah. Ide bagus. Cepat urus. Daftar undangannya harus diseleksi dengan ketat. Undang semua anak-anak yang berprestasi dan berperilaku baik. Baik, segera aku siapkan. Ziko, Zia, sudah kenyang belum? Nanti ibu antar ke sekolah. Ibu makan juga. Ibu nggak lapar. Ibu bohong. Biasanya ibu enggan makan. Dan selalu sisakan untuk kami. Ibu makan juga. Kalau ibu nggak makan, kami juga. Oke. Sejak 5 tahun lalu, aku ketahuan hamil di luar nikah. Keluargaku putus hubungan denganku karena nggak tahan dengan ejekan orang-orang. Untungnya melihat Ziko dan Zia yang pengertian, semua penderitaan yang kualami terasa sepadan. Sudah, ibu sudah makan. Kalian cepat habiskan, kalau enggak nanti terlambat. Ayo, cepat. Asyik. Baiklah, hari ini kalian juga harus belajar dengan giat. 2 anak pintar ibu harus semangat ya. Semangat, berusaha keras, semangat. Wah, konvoi mobil siapa itu? Mewah banget. Punya grup Haro. Kok mereka bisa datang ke sini? Pasti karena acara amal anak bintang masa depan Haro. Katanya mereka mau pilih anak paling pintar dan berbakat untuk ikut. Pasti orang internal Haro yang datang buat seleksi. Nak, kau nggak apa-apa kan? Parkmar? Ziko, kau nggak apa-apa kan? Tadi itu kenapa? Pak Miko kenapa? Nak, siapa namamu? Dia juga. Namaku Zikosu. Dia adikku, Ziasu. Ambilkan tabletnya. Baik. Kenapa di daftar ini nggak ada nama mereka? Aduh, Pak Miko, jangan marah. Dari dulu Weni nggak bermoral. Entah tidur sama pria liar mana, lalu hamil di luar nikah dan lahirkan anak haram. Kami sudah pertimbangkan dengan matang. Anak dengan asal-usul nggak jelas yang ayahnya nggak diketahui, nggak pantas masuk daftar undangan grup Haro. Kami bukan anak haram. Kami punya ibu. Ibuku adalah ibu terbaik. Pantas aku merasa cewek ini familiar. Katanya, dulu dia memang genit waktu kerja. Jadi pelayan di Hotel Imper. Hah? Kenapa matamu persis kayak mata Pak Mark? Matanya persis kayak mata Pak Mark. Aku dengar Polisa bilang mata 2 warna Pak Mark ketahuan waktu dia masih kecil dan akan muncul waktu emosinya meledak. Selama ini Pak Mark terus mencari orang di Hotel Imper. Jangan-jangan mereka yang dia cari. Hamil di luar nikah, dasar gak tahu malu. Anak yang dibesarkan cewek begini mana mungkin jadi baik. Mata 2 anak ini sangat aneh. Kelihatan bawa sial. Pak Wilo benar, mereka nggak boleh ikut. Kejar aku, kejar aku. Ayo, kejar aku. Ayo, kemari. Tuan Mark, pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Pelan-pelan. Ziko, Zia, kita pergi. Berhenti. Pak Miko itu orang grup Haro. Kalian sudah menyinggungnya. Gak bisa pergi gitu saja. Anakku mana boleh satu kelas sama anak haram dari cewek begitu. Anak sampah gitu masih berani mimpi buat ikut acara grup Haro. Harus dikeluarkan. Anak haram gak pantas di sini. Harus dikeluarkan. Keluarkan. Semuanya diam. Pak Miko, maaf. Anakku nggak tahu diri dan menyinggung Bapak. Mohon Bapak berbesar hati. Soal daftar undangan itu kami beneran nggak tahu. Kami nggak berniat dekati keluarga Louis. Mohon Bapak nggak marah pada sekolah. Jangan sampai ganggu anakku sekolah. Sekarang baru takut ya, hah? Kalau anak dari cewek nggak bermoral kayak kau tetap sekolah di sekolah kami, itu cuma jadi masalah. Pak Miko, Bapak jangan tertipu sama muka kasihannya. Mata anaknya aneh banget. Kelihatan gak wajar. Siapa tahu ada penyakit turunan. Pak Wilo, mereka harus dikeluarkan. Kalau enggak, kami nggak akan terima. Benar, kami nggak akan terima. Keluarkan. Weni, sekarang aku resmi umumkan. Kedua anakmu, Ziko dan Zia, dikeluarkan.
Cepat bawa mereka pergi dari sekolah kami. Kau akan menyesal. Berani ingkar janji, aku jamin kau akan menyesal. Kenapa matamu persis kayak mata Pak Mark? Ngapain bengong? Cepat bawa anak-anak harammu yang sudah dikeluarkan ini. Pergi dari sini. Pak Miko, Kau itu siapa? Apa kau pantas keluarkan mereka? Bu Eni, keributan tadi sudah buat kau dan dua anakmu ketakutan. Mereka punya mata dua warna dan pembawaan kayak Pak Mark. Lebih aman kalau Pak Mark dan Bu Lisa menemui mereka. Aku akan selidiki apa hubungan cewek ini dengan Pak Mark. Bu Eni, kejadian tadi memang sebuah kesalahpahaman. Sebagai permintaan maaf, aku undang kau dan dua anakmu untuk hadir di acara amal besok. Apa? Acara amal anak, bintang masa depan Haro, bertujuan untuk mendorong anak-anak berbakat. Sekarang atas nama grup Haro, aku resmi mengundang Ziko dan Zia sebagai perwakilan untuk hadir. Nanti Pak Mars selaku CEO dan Bu Lisa juga akan hadir. Nggak perlu, anak-anakku masih kecil, nggak cocok hadir di acara begitu. Kami... Bu Eni, ini undangan resmi grup Haro. Bisa ikut acara ini akan sangat membantu pendidikan dan masa depan anak-anakmu. Mana? Baik, aku pasti akan bawa mereka ke sana. Yeay, asik! Yeay! Sudah 5 tahun, Nelly. Aku suruh kau cari seorang wanita yang 5 tahun lalu pernah muncul di kamar suite lantai atas Hotel Imper. Sampai sekarang kau malah bilang belum menemukannya. Pak Mark, kami juga terus mencari. Tapi karena CCTV Hotel Imper rusak malam itu dan orang yang masuk ke suite lantai atas cukup banyak, kami memang belum menemukannya. Kalau gitu lanjutkan pencarian. Gimana pun caranya, wanita itu harus ditemukan. Baik, Pak Mark. Aku utus orang untuk mencarinya. Sini. Ziko, Zia, di sini ramai. Nanti kita diam di sini saja untuk hadir sebentar. Ingat kata ibu, sopan dan ikut aturan. Jangan lari-lari, oke? Baik. Ibu, aku nggak akan lari. Aku akan lindungi ibu dan Zia. Iya, Zia nurut kok. Nurut sama ibu. Anak baik. Ayo. Wah, bukannya kau itu Weni, primadona kelas kita? Nggak sangka kau juga bisa diundang grup Haro untuk hadir ke acara amal ini. Lily, lama nggak ketemu? Memang sudah lama. Ku dengar dulu kau jadi pelayan di Hotel Imper dan suka godain pria. Lalu tidur sama pria nggak jelas dan punya 2 anak. Mereka berdua kan? Aduh, mulutku bocor banget. Hari ini acara penting. Harusnya aku jaga harga dirimu. Tapi harga diri itu didapat dari usaha sendiri. Kau nggak tahu malu dan punya anak haram sama pria liar. Nggak takut diomongin orang. Weni, entah siapa yang undang orang rendahan sepertimu kemari. Satpam, Satpam, cepat usir mereka. Jangan-jangan dia pria malam itu. Kenapa aku merasa cewek ini sangat familiar? Mark, ada apa ini? Gaduh begitu. Apa-apaan ini? Bu Lisa, pas banget ibu datang. Ibu harus bela kami. Dia, cewek ini, Weni. Dia hamil di luar nikah. Entah tidur sama pria liar mana sampai lahirkan 2 anak haram. Sudah begitu, berani menerobos ke acara bergengsi begini. Oh iya, tadi dia juga menyuruh putranya untuk buat keributan. Apa katamu? Bu Lisa, cewek hina sepertinya. Dan kedua anak haramnya itu pembawa sial. Menurutku, mereka datang untuk merusak acara ini. Bu Lisa, aku tahu ibu adakan acara amal ini untuk teruskan keturunan keluarga Lius.
Lihatlah, Pak Mark masih belum punya anak juga. Begitu mereka datang, malah buat ribut. Apalagi kalau bukan bawa sial. Bu Lisa, cepat usir mereka. Ngapain bengong? Bu Lisa, menurutku, minta maaf itu harus sungguh-sungguh. Ibu suruh saja dia bersujud minta maaf. Biar semua tamu juga tahu. Inilah akibatnya kalau berani singgung keluarga Lius. Ibu jangan takut. Aku lindungi ibu dan Zia. Baik. Aku bersujud. Bu Lisa, tolong lepaskan kami. Kenapa dadaku terasa sakit banget melihatnya begini? Kenapa cewek ini selalu membuatku merasa sangat familiar? Weni, sekarang baru bersujud. Bukannya tadi kau sombong banget. Lihatlah wajahmu yang murahan itu. Murahan tetap murahan. Ibu, berdiri. Ibu. Bocah nakal. Apa sudah aku suruh berdiri? Hah? Jangan sentuh anakku. Cukup! Siapa yang kasih kau keberanian untuk bertindak kasar di acara keluarga Lius? Pak Mark, bukan begitu. Tahan dia. Tampar. Pak Mark, aku... Zia, apa kau juga merasa om ini sangat familiar? Aku juga merasakannya. Ibu, kenapa om ini punya mata spesial kayak aku dan kakak? Jangan-jangan dia itu ayah kami. Gak mungkin, Weni. Apa yang kau pikirkan dengan status Pak Mark? Mana mungkin dia pria malam itu? Cukup! Hari ini, grup Haro adakan acara amal bintang masa depan untuk kumpulkan anak-anak cerdas dan berbakat. Sebagai pemancing anak dan keberuntungan. Juga sebagai doa agar garis keturunan keluarga Lius terus berlanjut. Tapi, di acara sepenting ini, justru terjadi banyak keributan. Yang pantas dihukum, harus dihukum berat. Kalau nggak dikasih pelajaran, mau ditaruh kemana harga diri keluarga Lius? Benar. Kasih mereka pelajaran. Jangan tindas ibuku. Jelas-jelas bukan salah kami. Semua ini gara-gara ulahmu. Kaulah yang jahat. Ibuku itu ibu terbaik di dunia. Kalian orang jahat. Kalian semua jahat. Sudah puas ributnya? Pengawal, seret wanita ini. Sedangkan kedua bocah ini, siapa yang tahu gimana mereka dan Jalang itu bisa masuk tanpa izin? Kurung mereka di ruang istirahat belakang. Tanpa perintahku, nggak ada yang boleh bebaskan mereka. Nenek Peot, orang sejahat kau. Yang gak masuk akal memang pantas gak punya keturunan. Matamu. Hah? Ziko, diam. Bu Lisa, anakku masih kecil. Mohon jangan perhitungan dengannya. Selain itu, kami bukan masuk tanpa izin. Kami punya undangan. Ini undangannya. Pak Miko yang kasih langsung padaku. Gak mungkin. Tadi aku pasti salah lihat. Miko. Bu Lisa, Pak Mark. Cepat jelaskan. Kenapa kau undang Jalang ini dan dua anak haramnya hadir di acara ini? Siapa kasih kau keberanian? Katakan. Bu Lisa, jangan marah. Aku undang mereka kemari karena Karena apa? Karena kadang-kadang cara bicara dan pembawaan mereka sangat mirip dengan Pak Mark. Makanya aku undang mereka untuk memastikan apa dua anak ini punya hubungan dengan Pak Mark. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Oh, Bu Lisa, maksudku itu dua anak ini sangat mirip Pak Mark waktu kecil. Oh iya, terutama mata mereka. Diam. Sungguh konyol. Siapa itu Mark? Dia itu CEO grup Lius. Sebanyak apapun wanita terpandang, dia nggak tertarik. Maksudmu, dia tertarik sama wanita rendahan ini? Yang nggak tahu malu ini? Sampai lahirkan dua anak haram. Miko, kau ini nggak waras. Beraninya katakan hal begini. Cukup, keributan ini sampai di sini. Pengawal, kenapa diam saja? Seret dan kurung wanita ini. Dan kedua anak haramnya. Tanpa perintahku, nggak ada yang boleh bebaskan mereka. Jangan,
Bu Lisa, jangan sampai ibu tertipu oleh mereka. Coba ibu pikirkan tindakan mereka sebelumnya jelas banget nggak menghormatimu. Kalau ibu biarkan kejadian ini begitu saja dan semua melihatnya, kelak gimana kalau semuanya seenaknya usir keluarga Lius? Mark, menurutmu mereka mau diapakan? Ibu, kalau di acara begini, kita buat keributan besar di depan umum. Cuma karena cewek nggak penting dan kedua anaknya, itu akan merusak nama baik kita. Lebih baik biarkan mereka pergi. Anggap saja kau beruntung. Pergi, bawa 2 anak harammu pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi di hadapan keluarga Lius. Cepat berdiri. Terima kasih, Bu Lisa. Terima kasih. Ayo. Panggung ini, kenapa terasa familiar? Apa mungkin sosok samar di kamar suite lantai atas Hotel Imper 5 tahun lalu yang ada dalam ingatanku itu benaran dia? Apa wanita malam itu benar dia? Hei, Mark, kau ini gumomin apa sih? Menurutku, lebih baik kau segera pilih hari untuk menikah sama Cila. Ibu gak sabar pengen gendong cucu. Pak Mark, kabar baik. Orang yang Bapak suruh cari sudah ketemu. Siapa wanita itu? Apa yang kau katakan? Mark, selama ini kau terus suruh orang geledah Hotel Imper. Sebenarnya, siapa yang kau cari? Kita bicarakan nanti. Ayo. Mark, sebenarnya kau suka wanita seperti apa? Astaga, dia sudah gak peduli. Soal acara pemancing anak ini, buat khawatir saja. Aduh, entah kapan lagi kau bisa membuat ibumu ini menggendong cucu. Berhenti. Kau mau apa? Jalan. Semua gara-gara kau dan kedua anak harammu ini. Aku jadi dipermalukan. Di depan semua orang di acara pemancing anak keluarga Lius. Kalau aku nggak kasih kalian pelajaran, memang aku bukan Lili Ceka. Anak haram, jangan lihat aku dengan tatapan aneh kalian. Tolong! Tolong! Dasar bodoh, sumbat mulutnya. Tolong! Pak Mark, kok Bapak tiba-tiba keluar? Apa Bapak ada perintah? Siapa yang barusan ke sana? Pak Mark, apa Bapak salah lihat? Enggak ada siapa-siapa di sini. Pak Mark, waktunya mendesak. Sebaiknya kita segera pergi. Ayo. Silakan. Nyaris saja. Hampir ketahuan. Pak Mark sudah pergi. Kita lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Tadi, hampir saja ketahuan oleh Pak Mark. Hampir buat aku celaka. Weni, hari ini aku akan memberi pelajaran padamu dan kedua anak harammu ini. Gini pada kami, mereka nggak akan lepaskan kau. Keluarga Lius, kau pikir Pak Mark akan peduli padamu? Hah? Aku dan anak-anak akan mati, Mark. Sebenarnya kau pria malam itu atau bukan? Kalau begitu hari ini. Pak Mark, ini mantan manajer Hotel Imper, Bu Jana. Dia tahu siapa wanita yang keluar dari suite Bapak malam itu. Bu Jana undurkan diri dari Hotel Imper beberapa tahun lalu. Kami juga bersusah payah untuk menemukannya. Siapa orangnya? Weni, 5 tahun lalu dia tiba-tiba undurkan diri sambil tunjukkan alat tes kehamilan. Dan dia bilang dia hamil, dia mau melahirkan anaknya sendirian. Lalu Bu Nelly menemuiku. Aku pikir-pikir waktu dan tempat malam itu memang cocok. Seharusnya memang dia. Weni? Pantas saja sosoknya sangat familiar. Ternyata memang dia. Berarti Ziko dan Zia itu anak-anakku. Pak Mark, aku baru dapat kabar. Weni dan kedua anaknya dibawa paksa oleh orang-orang Lili. Apa katamu? Temukan mereka. Apapun caranya harus segera temukan mereka. Cepat! Baik! Weni dan anak-anak ada di mana? Serahkan mereka!
Pak Mark, ini cuma tong rusak yang sudah lama nggak dipakai. Nggak ada apa-apa di dalamnya, nggak ada. Aku tanya untuk terakhir kalinya, Weni dan kedua anaknya ada di mana? Di mana? Aku mana tahu ada di mana. Aku nggak tahu. Kalau mereka terluka sedikit saja, aku akan buat kau menderita. Minggir! Nggak boleh. Kau nggak boleh masuk. Nggak ada apa-apa di dalam. Singkirkan dia! Lepaskan aku. Ngapain sih? Bawa pergi! Cepat angkat papan kayunya! Paman, nggak boleh diangkat. Nggak boleh diangkat. Weni! Pak Mark, aku mohon, tolong kedua anakku. Mereka ada dalam 2 tong itu. Cepat tolong mereka, selamatkan mereka. Cepat, selamatkan! Terus gimana perlakuanmu padaku dan kedua anakku? Ini semua karena perbuatanmu. Enggak. Pengawal, seret dia dan para anak buahnya. Bereskan semuanya. Paman, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Pergi! Paman. Sejak Ziko dan Zia pingsan, lalu kubawa ke rumahku dan dicek dokter. Sampai sekarang, kau terus gelisah. Jangan takut, keluarga Lius punya tim medis terbaik. Mereka akan baik-baik saja. Pak Mark, Bu Weni, kedua anak ini nggak sadarkan diri karena benturan di kepala. Aku sudah obati luka mereka. Istirahat saja, akan segera sadar. Aku pamit dulu. Syukurlah, mereka nggak apa-apa. Selama 5 tahun, aku cari di setiap sudut Hotel Imper. Sekarang, takdir mempertemukanku denganmu. Weni, sebenarnya aku itu... Mark, jelaskan pada ibu. Kenapa kau bawa wanita nggak tahu malu ini dan kedua anak haramnya ke rumah kita? Sudah 5 tahun, sosok yang samar di suite Hotel Imper pada malam itu. Akhirnya sudah jelas. Waktunya beritahu kebenarannya pada semua orang. Mark, kau tuli ya? Ibu tanya kau. Kau bawa wanita ini dan kedua anak haramnya ke rumah kita. Sebenarnya kamu apa? Tante, jangan emosi. Jangan sampai sakit gara-gara orang ini. Waktu datang kemari, aku sudah dengar terjadi banyak hal gak menyenangkan di acara amal keluarga Lius. Pasti gara-gara cewek ini dan kedua anak haramnya kan? Weni hamil di luar nikah dan bawa kedua anaknya buat keributan di acara amal. Sekarang malah datang ke kamar Kak Mark. Kak Mark, jangan sampai tertipu oleh tampangnya menyedihkan. Dia mau menggodamu. Pasti berniat untuk dekati keluarga Lius. Menurutku, pembawa sial kayak dia harus segera diusir. Jangan dibiarkan tinggal. Gila, apa yang kau bilang? Kak Mark, aku begini demi kebaikanmu. Cewek kayak dia paling jago pura-pura kasihan. Menurutku, jangan sampai kau terpedaya olehnya. Tante, lihat Kak Mark, jadi begini. Sepertinya dia sudah terpedaya. Kalau cewek kayak dia dibiarkan di sini lebih lama, akan tambah masalah. Jangan biarkan dia buat keluarga Liusnya lagi. Weni, sebelumnya kau buat keributan di acara pemancing anak keluarga Lius. Aku ampuni kau dan kedua anakmu karena menghargai Mark. Tapi kau makin keterlaluan. Hari ini kau malah datang ke rumah kami dan terang-terangan menggoda putraku. Enggak, Bu Lisa. Aku nggak begitu. Faktanya sudah ada di depan mata. Kau masih mengelak. Kenapa kalian diam saja? Bawa wanita ini dan kedua anak haramnya keluar dari sini. Aku lihat siapa berani sentuh dia. Aku lihat siapa berani sentuh dia. Mark, kau masih anggap aku ibumu nggak? Dasar jalang, sebenarnya kamu apa? Tante, menurutku cewek ini sengaja merusak acara pemancing anak. Biar punya kesempatan untuk dekati Kak Mark. Cewek ini bisa lakukan apapun demi dekati keluarga Lius. Sepertinya aku sudah terlalu baik cuma usir kalian kemarin. Kenapa kalian diam saja? Bawa wanita ini dan kedua anak haramnya pergi dari sini. Kurung mereka 3 hari 3 malam.
Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh membebaskan mereka. Pergi semuanya. Sudah kubilang, gak ada yang boleh sentuh dia. Mark, sebenarnya kenapa kau terus lindungi wanita seperti dia? Karena dia wanitaku. Mark, apa kau bilang? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, Weni itu wanitaku. Pria 5 tahun lalu itu ternyata beneran dia. Dasar anak durhaka. Sebenarnya, sejak kapan kau berhubungan sama wanita jalang yang gak bermoral seperti dia? Kau mau buat aku mati karena emosi? Kak Mark, kau bercanda kan? Mana mungkin kau berhubungan sama jalang ini? Apa kurangnya aku dibandingkan jalang ini? Dasar kau jalang hina. Kau pakai cara apa buat goda Kak Mark? Akan kubunuh kau. Gila! Kalau kau berani sentuh dia, aku akan kasar padamu. Semuanya dengar baik-baik. Siapapun yang berani sentuh mereka, gak akan kuberi ampun. Weni itu pasangan hidup yang kuakui. Anak durhaka, kau sadar dengan apa yang sedang kau katakan? Seumur hidupku, aku belum pernah mencintai wanita manapun selain Weni. Aku mau menikahinya secara resmi dan terhormat. Aku mau jadikan dia sebagai istri sahku. Kau mau nikahi wanita gak tahu malu ini? Dia hamil di luar nikah. Latar belakangnya hina. Apa kedua anak haramnya juga mau ikut dia masuk keluarga Lius? Kalau begitu, kelak semua yang dimiliki keluarga Lius dan jeripaya beberapa generasi juga harus diserahkan pada kedua anak haram yang asal-usulnya gak jelas ini. Mark, kau mau hancurkan keluarga Lius dan mau aku mati karena emosi? Kak Mark, kau sadar apa yang kau katakan? Dasar jalang gak tahu malu. Sebenarnya kau pakai cara hina apa untuk goda Kak Mark? Cila, ini bukan urusanmu. Mark, bagus Mark. Kau memang putraku yang berbakti. Selama ini, ibu terus berpikir demi masa depanmu dan carikan banyak wanita untukmu. Cila mencintaimu sepenuh hati. Kau bahkan gak pernah bersikap baik padanya. Sekarang, cuma demi Weni dan kedua anak haramnya, kau berani menentangku seperti ini. Bahkan, kau sampai mempertaruhkan masa depan dan nasib keluarga Lius. Ibu. Jangan panggil aku. Kalau begitu, sekarang juga di tempat ini, kau harus memilih. Aku beri kau 2 pilihan. Kau mau memilih wanita ini dan kedua anak haramnya, atau pilih aku, ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Pilih sendiri. Ibu. Diam. Jangan panggil aku. Hari ini, kau harus memilih. Mau pilih jalang ini, atau pilih aku. Pak Mark, terima kasih sudah tolong aku dan kedua anakku. Malam 5 tahun lalu itu cuma kecelakaan. Kita bisa bertemu lagi juga cuma kebetulan. Tapi aku gak mau kau bertengkar dengan keluargamu karena aku. Gak bisa. Malam 5 tahun lalu itu gak pernah bisa kulupakan. Aku mencarimu selama 5 tahun. Sekarang akhirnya ketemu. Kali ini, apapun yang terjadi, aku gak akan melepaskanmu lagi. 5 tahun apaan? Apa yang kalian bicarakan? Bu Lisa, apa ibu masih ingat 5 tahun ini Pak Mark selalu utus orang ke Hotel Imper untuk cari seseorang? Sebenarnya malam itu Pak Mark dikasih obat dan kehilangan kesadaran. Lalu dia dan Bu Weni berhubungan intim. Tapi selama ini Pak Mark selalu mencarinya. Apa katamu? Karena takdir membiarkanmu kembali ke sisiku. Kali ini, aku akan genggam erat tanganmu. Siapapun itu, gak bisa lagi membawamu pergi dari sisiku. Aku heran kenapa Mark tidak tertarik sama wanita lain. Ternyata dia sudah punya tambatan hati. Kalau begitu mereka... Gak mungkin. Mana mungkin Kak Mark berhubungan intim sama jalang ini. Aku putri keluarga Sena. Apa kurangnya aku daripada dia? Tante, meski dulu mereka pernah ada hubungan. Terus kenapa? Dia itu cewek hina yang bawa 2 anak haram gak jelas. Kalau dia masuk ke keluarga Lius, bukannya akan ditertawakan orang-orang. Cila, diam kau. Tante, coba pikirkan lagi. Kedua anak itu asal-usulnya gak jelas. Kalau cewek ini masuk ke keluarga Lius, kedua anak ini juga akan ikut ke keluarga Lius. Semua milik keluarga Lius, bukannya akan jatuh ke tangan orang lain. Cila! Kak Mark, sadarlah. Meski 5 tahun lalu kalian memang berhubungan intim, kau sama sekali gak tahu sifat aslinya. Memangnya kau beneran mau kedua anak haram ini jadi anakmu? Anak-anakku bukan anak haram. Seumur hidupku, aku cuma pernah sama satu pria. Kedua anak ini, darah dagingnya Pak Mark. Kau bilang
kedua anak ini anaknya Mark. Iya. Kalau begitu, mereka itu cucu-cucuku. Kau bohong. Kalau mereka beneran anak-anak Mark, kau kemana saja selama ini? Karena pada malam 5 tahun lalu itu, aku nggak lihat wajahnya dengan jelas. Aku percaya padanya. Kedua anak ini, darah dagingku. Ini hal besar. Gimana kau buktikan? Mereka punya mata 2 warna seperti Mark. Itu bukti yang terbaik. Tapi sampai sekarang, kedua anak ini belum bangun juga. Tante, untuk urusan sebesar ini jangan cuma dengar kata-katanya. Gimana kalau kita tanya keluarganya? Mustahil keluarganya nggak tahu siapa ayah dari anak-anaknya. Oke, cepat panggil keluarga Su kemari. Baik. Apakah kalian tahu siapa ayah kandung dari kedua anak ini? Bu Lisa, kami tentu tahu soal ini. Dulu Weni jadi pelayan di Hotel Imper. Perilakunya nggak pantas, makanya dia hamil dan lahirkan kedua anak ini. Persis seperti yang Mark bilang. Lalu, tepatnya kapan kejadian itu? Sepertinya bulan Juni 5 tahun lalu. Waktunya juga cocok. Berarti kedua anak ini memang cucu-cucuku. Waktu dan tempatnya cocok. Mereka beneran keturunan keluarga Lius. Syukurlah, ini berkat. Keluarga Lius sudah punya penerus. Kalian pikirkan baik-baik. Ini menyangkut keturunan keluarga Lius. Kalau berani bohong, kalian nggak akan bisa tanggung akibatnya. Kami nggak berani. Mana mungkin kami berani bohong. Kami ingat dengan sangat jelas. Waktu itu, setelah dia tidur sama pria di Hotel Imper, dia melahirkan Ziko dan Zia. Weni, aku bersumpah, nggak akan lagi biarkan kau dan anak-anak pergi. Keluarga Lius sudah punya penerus. Ada apa dengan cucu-cucuku? Ziko dan Zia syok dan masih pingsan. Dokter sudah periksa, nggak apa-apa. Baguslah, baguslah. Begitu cucu-cucuku bangun, sebagai nenek mereka, aku akan menebus mereka. Bu Lisa, kau salah. Kami pernah bertemu pria yang dulu tidur sama Weni. Sama sekali bukan Pak Mark. Katakan sekali lagi. Hubungan kami berdua dengan Weni memang gak baik. Dulu setelah orang tua Weni meninggal dunia, kami mengambil alih semua harta dan rumah di kampung. Beberapa tahun ini Weni membesarkan kedua anaknya sendirian. Kami juga gak bantu. Kalau dia masuk ke keluarga Lius, bukannya akan buat perhitungan sama kami. Benar, istriku benar. Pria tua itu pakai kacamata. Selama ini dia sudah berkali-kali cari Weni. Seluruh desa juga tahu. Bukan. Kakak ipar, kenapa kalian bohong? Jelas-jelas kau yang bohong. Weni, kenapa kau sengaja bohongi keluarga Lius demi uang? Dia! Aku punya saksi yang membuktikan cuma Weni yang masuk ke kamarku malam itu. Ziko dan Zia memang darah dagingku. Pak Mark, selama ini adikku tidur dengan banyak pria. Meski dia memang pernah tidur denganmu, itu nggak bisa buktikan kedua anak ini darah dagingmu. Kakak ipar, kenapa kalian bohong? Dulu setelah ayah dan ibu meninggal, aku nggak rebut sepeser pun tabungan. Seberat apapun hidupku selama ini, aku nggak pernah memohon bantuan kalian. Kenapa kalian fitnah aku? Kau sendiri yang gak tahu malu, pakai anak harammu untuk dekati keluarga Lius. Kalau keluarga Lius selidiki soal ini, kau tahu apa akibatnya? Bu Lisa, mohon jeli, kami gak ada hubungan apapun sama dia. Dia sendiri cari mati, jangan libatkan kami. Ternyata memang murahan. Aku jadi gak perlu kotori tanganku. Benar, Bu Lisa. Istriku benar. Adikku ini berperilaku buruk sejak kecil. Kalau mau hukum dia saja. Jangan libatkan kami. Keterlaluan. Beraninya kau bohongi keluarga Lius. Bu Lisa, reputasi Jalang ini sudah lama buruk. Dia singgung keluarga Lius. Hukum saja dia, sesuka hatimu. Sebagai kakaknya, kami gak akan protes. Mark, percaya padaku. Cuma kau satu-satunya pria di hidupku. Ziko dan Zia benar-benar anakmu. Aku percaya padamu. Cukup. Keluarga wanita ini pun sudah ungkap kebenarannya. Faktanya sudah ada di depan mata. Mark, kenapa kau masih keras kepala? Jalang ini pakai kedua anak haram ini untuk kacaukan garis keturunan kita. Pelayan, seret kedua bocah ini keluar. Jangan sentuh anakku. Kenapa diam saja? Bawa wanita ini dan kedua anak haramnya keluar dari sini. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Semuanya pergi. Ziko, Zia, ini salah ibu. Ibu gagal melindungi kalian. Dasar nggak berguna. Cuma satu wanita dan dua anak yang pingsan pun nggak bisa ditangani. Ibu. Anak durhaka. Sampai sekarang
Kau masih melindungi wanita jalang ini dan kedua anak haramnya. Sebenarnya sampai kapan kau mau terus keras kepala? Tante, Kak Mark sudah terberdaya oleh jalang ini. Kalau begini, gak bisa dibiarkan. Jangan lupa, aku belum mati. Keluarga ini selalu dikendalikan olehku. Aku tegaskan sekali lagi. Pelayan, usir mereka semua. Ziko. Dasar nenek sihir, aku lihat siapa berani sentuh ibuku. Zia. Tak boleh tindas ibuku. Mata dua warna. Kenapa mata kedua anak ini persis seperti matanya Mark? Selama ada aku, gak ada yang boleh lukai ibu dan adikku. Matanya beneran persis seperti matanya Mark. Kok sebelumnya aku nggak sadar? Jangan-jangan mata dua warna ini baru muncul seiring perubahan emosi. Aduh, beneran persis seperti Mark waktu kecil. Jangan-jangan mereka beneran anak-anak Mark. Ziko, Zia, ini ayah. Pak Mark, kenapa sampai sekarang kau masih saja dibutakan oleh Weni jalang itu? Kedua anak haram ini bukan anak-anakmu. Diam kau! Kau nggak sadar matanya Pak Mark persis seperti mata kedua anak haram itu. Ayah? Ziko, Zia, bukannya kalian selama ini mau ketemu ayah? Dia ayah kalian. Kau beneran ayah kami? Aku ayah kalian, Ziko, Zia. Aku sudah lama cari ibu kalian. Sekarang akhirnya ketemu. Syukurlah dia bawa kalian ke sisiku. Mulai sekarang kita nggak akan terpisah lagi. Perubahan mata kedua anak ini barusan persis seperti Mark. Gak salah lagi. Pasti gak salah lagi. Mereka beneran anak-anak Mark. Syukurlah. Keluarga Lius akhirnya punya keturunan. Ini berkat. Ini sungguh berkat dari Tuhan. Dasar nenek sihir, jangan sentuh kami. Ziko, Zia, aku nenek kalian. Aku gak punya nenek sejahat dirimu. Weni, sebelumnya ibuku memang berbuat salah. Tapi gimana pun dia ibuku dan neneknya anak-anak. Kau bisa bantu bicara pada mereka? Ziko, Zia, sebelumnya nenek nggak tahu kalian itu cucu-cucunya. Karena panik jadi buat salah. Sama kayak kalian, terkadang juga bisa lakukan kesalahan. Benar kan? Sekarang nenek sudah tahu salah dan sangat sedih. Nenek mau kalian peluk. Kita beri kesempatan dan maafkan nenek ya. Benar, nenek salah. Weni, terima kasih. Nenek bersumpah, mulai sekarang akan sayangi kalian dan menebus ibu kalian. Ziko, Zia, maafkan nenek ya. Nenek? Iya. Sialan, kenapa bisa jadi begini? Harusnya aku yang jadi istri Mark. Nggak akan kubiarkan Weni si jalang dan anaknya masuk keluarga Lius. Kak Mark, cuma karena matanya sama, gimana bisa pastikan mereka berdua darah dagingmu? Gimana kalau kebetulan? Mata dua warnamu memang spesial, cuma karena matanya sama. Gimana bisa pastikan mereka berdua darah dagingmu? Gimana kalau kebetulan? Benar kata Bu Sila, banyak hal aneh di dunia. Mata mirip saja nggak cukup buktikan mereka itu anakmu. Seandainya nanti muncul lagi orang bermata seperti ini, bukankah berarti semuanya itu anakmu? Benar kata istriku. Diam, kalian ngomong apaan sih? Bu Lisa, masalah ini menyangkut masa depan keluarga Lius. Jadi masalah ini nggak boleh salah-salah. Kalau sampai salah, nanti bisnis keluarga Lius bisa jatuh ke tangan orang lain. Kak Mark, ini masalah serius. Kau harus pikirkan baik-baik. Benar, jalang ini berhubungan dengan siapa? Kami paling tahu. Dua anak ini entah anak haram siapa. Pasti bukan anak Pak Mark. Pasti bukan. Kami nggak percaya. Benar, kami nggak percaya. Sudah puas bicaranya. Weni, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku percaya padamu. Kak Mark, masalahnya belum jelas. Cuma karena mata yang sama, belum bisa pastikan mereka itu darah dagingmu. Bu Lisa, masalah ini menyangkut reputasi dan garis keturunan keluarga Lius. Membiarkan cewek ini masuk ke keluarga Lius dan mengakui kedua anak ini sebagai keturunan. Kedua hal ini nggak boleh sembarangan. Yang dikatakan Cila masuk akal juga. Mata dua warna memang langka. Tapi kalau menyimpulkan mereka itu keturunan keluarga Lius cuma dengan itu memang kurang tepat. Kalau... Cila, kau sengaja menghasut. Sebenarnya apa maumu? Kak Mark, aku lakukan ini demi kebaikanmu dan Tante Lisa. Ini masalah serius. Menyangkut masa depan keluarga Lius. Kau bersikeras akui cewek yang gak jelas asal-usulnya dan kedua anak ini. Kalau sampai salah, apa kau pikir akibatnya? Perbuatanmu ini bukan cuma kami yang menentang. Mungkin para leluhur di alam baka juga menentangnya.
Aduh, aku cuma mau cucu kandung yang menemaniku di hari tua dan meneruskan keturunan keluarga Lius. Kenapa begitu susah? Bu Lisa, aku mengerti perasaan ibu. Bu Lisa sudah berjuang demi keluarga Lius. Mau menggendong cucu memang hal yang wajar. Justru karena itu, hal ini harus ditangani dengan serius. Karena semuanya masih ragu, sekarang juga aku akan bawa Zico dan Zia lakukan tes DNA. Waktu hasilnya keluar, semuanya akan terungkap. Tes DNA? Ide bagus. Lakukan sekarang. Baik, kita lakukan tesnya. Tes DNA? Sikap cewek ini begitu percaya diri. Gak bisa, kalau hasilnya cocok, aku gak ada kesempatan masuk ke keluarga Lius. Gak boleh, aku gak setuju. Gak boleh tes DNA. Cila, sekarang aku mau bawa Zico dan Zia lakukan tes DNA untuk buktikan mereka anakku atau bukan. Kau malah gak setuju. Sebenarnya apa maumu? Diam kalian semua. Pergi ke rumah sakit tes DNA. Ayo berangkat. Weni, jangan khawatir. Hasil tes DNA akan segera keluar. Aku akan menemani kalian. Pak Mark, Bu Lisa, hasilnya sudah keluar. Karena semuanya masih ragu, ayo kita lihat bersama. Nggak mungkin. Ini. Sudah kubilang cuma penipu. Kedua anak haram ini nggak mungkin anak Pak Mark. Weni, berani sekali kau berbohong. Bahkan berani lakukan tes DNA. Lalu hasilnya, kedua anak haram ini sebenarnya punya siapa? Cepat katakan dasar sampah. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Mark, percayalah padaku. Mereka beneran anakmu, beneran anakmu. Pasti hasil tesnya salah, pasti salah. Ibu, di mana ayah kami? Om bukan ayah kami. Kalau begitu sebenarnya siapa ayah kami? Ibu, Om bukan ayah kami. Lalu siapa ayah kami? Enggak, dia itu ayah kalian. Ini nggak mungkin. Pasti laporan tes DNA ini yang bermasalah. Jalang, hampir saja aku tertipu tanpa kasihanmu. Sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Mark, percayalah padaku. Mereka beneran anakmu. Pasti laporan tes DNA ini yang salah. Pasti ada yang nggak beres. Atau ada yang palsukan. Bantu aku palsukan laporan ini. Kau akan dapat imbalan. Weni, hasil tes DNA sudah keluar. Kau mau bantah apa lagi? Kak Mark, Jalang ini penuh kebohongan. Dia nekat demi dekati keluarga Lius. Menurutku, cewek sepertinya gak pantas kau sukai. Apalagi dekat dengan keluarga Lius. Sekarang, aku akan usir kedua anak haram ini. Cewek jahat, jangan tindas ibuku. Cewek jahat, dasar penjahat. Anak haram, pasti belajar dari ibu rendahan kalian. Berani asal panggil, akan kubuat kalian tanggung akibatnya. Cukup! Tutup mulutmu. Mark, kau beneran gak percaya padaku? Kau beneran gak percaya mereka itu anakmu? Aku percaya Zico dan Zia adalah darah dagingku. Mark, buktinya sudah jelas di depanmu. Kenapa kau masih keras kepala? Sampai kapan kau mau dikelabui oleh wanita ini dan kedua anak haramnya? Sama, apa yang kau lakukan? Hasil tes ini enggak kuakui. Aku mau lakukan tes DNA ulang. Kali ini, aku yang akan awasi. Segera ambil sampelnya. Lakukan tes DNA antara aku, Zico, dan Zia. Sekali lagi, kali ini, aku yang akan awasi. Menurutmu, Pak Mark mau ngapain? Bukannya sudah lakukan tes DNA? Walaupun diulang beberapa kali pun, kalau bukan anaknya, ya tetap bukan anaknya. Iya, habiskan uang saja. Mark, sampai kapan kau mau bikin rusuh? Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Kebenarannya yaitu dua anak haram ini gak ada hubungannya denganmu. Di laporan sudah jelas tertulis. Katakan padaku, laporan tes DNA ini bermasalah atau enggak? Katakan padaku, laporan tes DNA ini bermasalah atau enggak? Enggak bermasalah. Kalau begitu, aku mau lakukan tes DNA ulang. Kalau hasilnya berbeda dari yang sekarang, aku nggak akan biarkan siapapun yang terlibat dengan kasus ini lolos. Halo Bu Lisa, halo Pak Mark. Aku Lugo, direktur rumah sakit. Izin tanya, apa yang terjadi? Aku curiga ada yang memalsukan tes DNA di rumah sakit ini. Apa? Pak Mark bilang ada yang memalsukan tes DNA di rumah sakit kami. Apa Pak Mark punya bukti? Dua anak ini adalah darah dagingku. Tapi barusan rumah sakit kalian keluarkan hasil tes yang nyatakan mereka nggak ada hubungan darah denganku. Pak Mark, kalau Bapak terus bersikeras, aku setuju untuk lakukan tes DNA ulang.
Selain itu, aku berjanji kalau laporan kali ini berbeda dengan laporan sebelumnya. Aku wakili rumah sakit berjanji untuk selidiki ini sampai tuntas. Siapapun yang terlibat dengan kasus ini nggak akan lolos. Dokter Liam, kau yang keluarkan laporan tes DNA Pak kan? Apa itu bermasalah? Jawab aku. Laporan tes DNA itu bermasalah atau enggak? Kalau nanti terbukti kau yang palsukan, ku kasih tahu. Kau bersiaplah masuk penjara. Pak Mark, ampuni aku. Laporan ini palsu. Aku yang palsukan. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Dia. Cila kasih aku banyak uang untuk menyembunyikan laporan aslinya. Lalu menggantinya dengan yang palsu. Semua itu perintahnya. Pak Mark, ampuni aku. Ini bukan salahku. Kau menuduh sembarangan. Dia maksud aku. Bukan aku. Beneran bukan aku. Beneran bukan aku. Dia maksud aku. Tante Lisa, Kama, jangan percaya padanya. Jangan percaya padanya. Oh, Weni yang menyuapnya. Jadi hasil tes palsu itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan percaya padanya. Kau punya bukti itu perbuatannya? Ada. Uang yang dia kasih segepok uang tunai belum kusentuh. Aku simpan di laci kiri bawah di kantor. Kuncinya di sini. Aku takut dia berkhianat dan gak mengaku. Jadi diam-diam ku rekam. Dengarkan, ini uang muka. Hasil tes DNA anak haram, Mark dan Weni. Harus kau ganti. Aku mau kau siapkan hasil tes DNA palsu. Ingat, jangan ketahuan. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Cila, kenapa kau lakukan itu? Aku begitu mempercayaimu. Aku anggap kau kayak anak kandungku sendiri. Kau malah melakukan perbuatan serendah ini. Palsukan hasil tes DNA. Kacaukan garis keturunan keluarga Lius. Sebenarnya apa niatmu? Tante Lisa, aku salah. Kamal, aku salah. Aku cuma kilaf. Aku mohon maafkan aku, ini terakhir kalinya. Aku cuma gelap mata. Aku mohon. Mark, ini semua gara-gara kau. Memangnya aku gak pantas untukmu? Aku mencintaimu bertahun-tahun. Apa kau pernah anggap aku? Sama sekali gak pernah. Aku baru sadar, selama ini di matamu cuma ada Galang yang entah ditiduri berapa cowok dan 2 anak haram yang gak tahu asal-usulnya. Atas dasar apa mereka pantas bersamamu? Atas dasar apa? Sudah puas belum? Cewek ini bukan siapa-siapa. Gak pantas bersaing denganku. Mereka gak pantas. Kau, Mark, beraninya kau tampar aku. Dasar gila. Mulai sekarang, jangan berharap bisa masuk ke keluarga Lius. Cila, kau beneran buat aku kecewa. Pengawal, seret Cila keluar. Aku, Mark, dasar bajingan. Kalian semua bajingan. Weni, maaf membuatmu tersakiti. Kali ini aku bersumpah kita sekeluarga akan selalu bersama. Anak baik, nenek sudah tua dan linglung. Sudah menuduh kalian dan ibu kalian. Kalian bisa kasih nenek satu kesempatan lagi? Hah? Weni, kali ini ibu beneran tahu salah. Ziko, Zia, sebelumnya nenek nggak tahu. Sekarang nenek sudah tahu salah. Dia itu ibunya ayah, keluarga kita. Kita maafkan nenek, oke? Nenek? Iya. Berhenti! Weni, 2 orang ini, kau mau hukum gimana? Weni, kami sudah tahu salah. Kamu itu pemaaf. Jadi jangan hukum kami. Weni, kita ini satu keluarga. Meski ada perselisihan, tetap ada ikatan. Semua cuma salah paham. Satu keluarga, sebelumnya kalian terus-menerus memaki wanita rendahan, menuduh anakku itu anak haram dan membantu Cila yang mencoba menghancurkan aku. Kenapa kalian gak berpikir kalau kita ini satu keluarga? Kalau itu nggak bisa sepenuhnya salah kami. Dulu kau hamil di luar nikah. Semua tetangga menekan dan menyulitkan keluarga Sway sampai hampir hancur. Ayah dan ibu meninggal karena aibmu dan membuat mereka malu dan stres sampai meninggal. Setelah terjadi aib itu, kami sebagai kakak dan kakak iparmu mana mungkin gak menjauhimu. Kami lakukan itu untuk melindungi diri. Benar. Weni, kita ini saudara kandung. Cobalah mohon sama Pak Mark buat maafin kami kali ini saja. Kedepannya kami akan baik padamu. Hamil di luar nikah? Benar. Aku memang hamil di luar nikah. Aku buat malu keluarga, tapi gimana ayah dan ibu bisa meninggal? Seno, kau kira aku nggak tahu? Dulu kau kalah judi dan habiskan semua uang keluarga. Ayah itu kesal karena ulahmu.
Kemudian ibu sakit dan gak kunjung sembuh karena kau pinjam uang dari rentenir sampai dikejar ke desa. Akhirnya, ibu dipaksa kreditur sampai bunuh diri lompat ke sungai. Kebenaran mengerikan ini, kau pikir bisa ditutupi seumur hidup? Gimana kau bisa tahu? Ayah dan ibu jelas-jelas sudah... Sebelum meninggal, ayah menceritakan semuanya padaku. Ayah kasih tahu aku gimana kau serakah waktu berjudi, habiskan seluruh harta keluarga dan membuatnya kesal. Ada lagi, ayah juga kasih tahu aku gimana kalian memanfaatkan kondisi ibu yang kritis lalu mengusirnya dari desa demi menguasai seluruh harta keluarga. Meski begitu, sebelum ayah meninggal dia tetap mengkhawatirkan putranya. Ayah menyuruhku jangan mencari kalian. Selama ini, seberat dan sesulit apapun hidupku nggak pernah cari kalian. Tapi hari ini gimana kalian perlakukan aku dan anakku? Kalian gak pantas jalankan amanah ayah dan gak pantas disebut keluarga. Bajingan buat ayahnya mati karena kesal dan memaksa ibunya mati. Masih berani fitnah Weni dan kedua anakku. Pengawal, seret dua bajingan kejam dan gak tahu diri ini keluar. Bereskan sampai tuntas. Jangan, Papa. Weni, kami beneran tahu salah. Kumohon padamu. Gimanapun kita ini saudara kandung. Jangan begini, Weni. Seret kedua orang ini keluar. Weni, semuanya sudah berlalu. Aku bersumpah, mulai sekarang, kita sekeluarga akan selalu bersama. Iya. Anak baik. Dulu nenek salah. Nenek linglung. Kedepannya nenek akan berikan yang terbaik untuk kalian dan menebusnya berkali-kali lipat. Kalian itu cucu kesayangan nenek. Kenapa? Gak apa-apa, cuma tiba-tiba teringat kampung halaman. Dulu waktu aku hamil di luar nikah, aku jadi gunjingan semua orang. Aku pingin bawa Ziko dan Zia pulang ke kampung buat beri penghormatan pada ayah dan ibu. Kasih tahu mereka cucu-cucu mereka hidup bahagia sekarang dan gak akan ditindas orang lain lagi. Weni, maaf ya, aku tahu karena kejadian dulu kalian jadi menderita. Gini saja, aku akan investasi 1 triliun atas nama grup Haro ke desa kalian. Ziko, Zia, ayah dan ibu akan bawa kalian ke kampung ibu buat beri penghormatan pada kakek dan nenek, oke? Ya, oke. Benar. Memang seharusnya pulang, menantuku. Lupakan yang sudah berlalu. Kedepannya keluarga Lius adalah keluarga kalian. Kami ini keluargamu. Sudah dengar belum? Grup Haro investasi besar di desa kita. Perbaiki jalan, bangun sekolah. Baguslah. Sebentar lagi Pak Mar akan bawa istri dan anaknya ke sini. Kita harus menyambutnya dengan baik. Semuanya yang tertib ya. Baris yang rapi. Biar Pak Mark terkesan ini kabar baik buat desa kita. Sini, pelan-pelan. Weni, ada urusan mendesak perlu ditangani. Tunggu aku sebentar. Mark, aku bawa anak-anak masuk dulu. Aku sudah lama nggak pulang. Aku nggak tahu gimana kondisi desa ini sekarang. Ibu, apa di sini menyenangkan? Menyenangkan. Ibu tumbuh besar di desa ini. Di sini menyimpan banyak kenangan ibu. Baiklah, kalian pergi dulu saja. Aku akan menyusul. Oke. Sini, pegangan tangan. Ayo. Bukannya itu Weni putri keluarga Su? Iya, benar dia. Mati pun aku tetap kenal. Dulu hamil di luar nikah merusak moral desa kita. Buat orang tuanya mati. Weni, beraninya kau kembali. Semuanya lihat, dia itu orang gak tahu malu. Hamil di luar nikah dan buat orang tuanya mati karena kesal. Namanya Weni. Pak Joko, kejadiannya bukan begitu. Dengarkan aku. Mau bilang apa lagi? Hah? Nggak cuma buat orang tuamu kesal sampai mati. Kau juga lahirkan 2 anak haram. Hari ini kau datang, pasti bawa hal buruk. Membawa sial, pergi! Dasar gak tahu malu. Bawa 2 anak haram ini pergi dari sini. Kami gak menyebutmu. Pergi! 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 Jangan marahi ibuku. Kalianlah orang jahatnya. Jangan marahi ibuku. Jangan marahi kakakku. Cih! 2 bocah sialan ini berani juga ya. Weni, kau sengaja balik sekarang. Apa maumu? Apa kau tahu kalau Pak Mark mau investasi di desa kami? Jadi kau mau buat rusuh? Pak Joko jangan salah paham. Kali ini aku pulang buat ziarah orang tuaku. Lagian, Mark itu suamiku. Pak Mark itu suamimu? Kau kebanyakan mimpi. Sampai gila ya? Istri Pak Mark. Coba pikir,
Kau itu cewek gak tahu malu yang lahirkan 2 anak haram tanpa ayah. Kenapa kau gak berkaca tabiatmu seperti apa? Hah? Di mana kakak dan iparmu beberapa hari lalu? Bukannya ada orang yang jemput ke kota untuk mencarimu? Kau apakan mereka? Ziko, Zia, jangan takut. Ayah di sini. Ayah. Ceritakan ke ayah, apa yang terjadi? Ibu kalian di mana? Ayah, di sini banyak orang jahat. Mereka memukuli ibu. Di desa banyak orang jahat. Ayah, cepat selamatkan ibu. Semuanya ikut aku. Weni, dasar jalang gak tahu malu. Dulu kau buat orang tuamu mati karena kesal. Juga celakai kakak dan iparmu. Kau bawa 2 anak haram tanpa ayah dan mengaku sebagai istri Pamak. Benar-benar aib besar bagi desa kami. Hari ini, karena kau sudah kembali, maka kami akan pakai aturan desa untuk menghukum sampah sepertimu. Ayo semuanya bantu. Tarik dan seret dia ke tepi sungai, lalu tenggelamkan. Mark itu beneran suamiku. Kalau dia tahu kalian begini padaku, dia nggak akan melepaskan kalian. Cuma kau yang sudah mau mati tapi masih beromong kosong. Baiklah, kau istri Pamak kan? Hari ini, aku akan kasih kau pelajaran. Aku mau lihat apa Pamak akan membelamu. Semuanya maju. Jangan. Semuanya, ayo seret jalang ini. Weni! Weni, jangan takut. Aku sudah datang. Mark. Ibu nggak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Kalian orang jahat, jangan tindas ibuku. Weni, dasar jalang, siang bolong begini berpelukan dengan Priasi dan bawa 2 anak haram tanpa ayah. Buat rusuh di sini. Semuanya maju. Habisi pasangan mesum dan 2 anak haram ini. Sebentar lagi, Pamak dari grup Haro akan bawa investasi 1 triliun ke desa ini. Jangan biarkan dia melihat kejadian ini. Cepat, maju. Grup Haro? Pak Mark, kalau begitu, kalian tahu siapa aku? Kau? Bukannya kau cuma bocah kampung yang dibawa Weni. Entah dari mana. Aku itu CEO grup Haro, Mark Lius. Weni itu istri CEO grup Haro. Zia dan Ziko itu darah dagingku. Gawat. Aku memaki istri Pamak itu jalang. Juga memaki tuan muda dan nona muda keluarga Lius, anak haram. Tamat sudah. Semuanya tamat. Kedatanganku kali ini untuk menemani istriku berziarah ke makam ayah dan ibunya. Awalnya aku berniat investasikan 1 triliun untuk bangun jalan dan sekolah. Tapi barusan kalian memaki istriku sebagai jalang. Dan anak-anakku sebagai anak haram. Orang seperti kalian nggak pantas terima investasi dariku. Investasi 1 triliun itu segera dibatalkan dan nggak akan lanjut lagi. Jangan. Nyonya Lius, aku salah. Aku pantas mati. Aku bodoh. Harusnya nggak aku maki jalang, apalagi maki tuan muda dan nona muda keluarga Lius anak haram. Aku salah. Pantas mati. Aku pantas mati. Ku mohon investasi 1 triliun ini jangan ditarik. Bencana dari langit masih bisa dimaafkan. Bencana buatan sendiri nggak bisa diampuni. Semua ini akibat dari perbuatan kalian. Aku kembali. Rasanya masih sama. Ayah, ibu, kalau kalian ada di surga, aku harap kalian lihat aku, Ziko, dan Zia hidup bahagia sekarang. Kalian sudah bisa tenang. Weni, aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu. Aku bersumpah akan melindungi kalian seumur hidupku. Biar kalian menikmati semua keindahan dunia dan gak akan pernah menderita lagi. Aku juga mau adakan resepsi mewah untukmu. Aku mau umumkan ke semua orang kalau kau itu cinta sejatiku dan istri sahku. Resepsi? Benar, ini utangku padamu.
Aku mau seluruh dunia tahu. Aku mencintaimu. Ya, Ayah dan ibu bermesraan. Zia, jangan lihat. Mesra banget.